Baik, selamat malam. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rivaldi Adrian Siahaan, NIM 11S24013 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya. Di sini terdapat tugas satu. Nah, soal pertama, terdapat soal cerita. Saya akan membacakan soalnya. Toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu sudah semakin berkembang menjadi entrepreneur yang dicita-citakan sejak dulu sudah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan sesuatu, suatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukan beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulan. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok pun setuju. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, maka didapatkan kesimpulan yang pertama, setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberi potongan harga sebanyak 5%. Yang kedua, setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000, maka akan diberikan potongan harga sebesar 10%. Yang ketiga, setiap pembelian di atas 500.000 akan diberikan potongan harga sebesar 15%. Untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Ucok dan Butet memerlukan bantuan Anda untuk membangun sebuah program yang membaca jumlah buku yang dibeli dan harganya. Berdasarkan masukan tersebut, maka akan dihasilkan dua baris keluaran, berupa total potongan yang didapatkan dan total yang akan dibayar setelah mendapatkan potongan. Nah, di sini kita langsung saja ke kodenya. Nah, ini adalah kode dari channel 2. Di sini terdapat include studio.h. Nah, ini adalah header file yang digunakan untuk operasi input-output DC, seperti printf dan scanf. Selanjutnya ada fungsi main. Nah, fungsi main ini adalah fungsi utama dalam program C. Semua kode dalam fungsi ini akan dieksekusi saat program dijalankan. Selanjutnya, deklarasi variabel. Di sini deklarasi variabelnya yaitu integer jumlah buku. Nah, jumlah buku menggunakan integer karena jumlah buku merupakan bilangan bulat dan tidak memiliki pecahan. Selanjutnya ada double harga buku, diskon, total bayar. Harga buku, diskon, dan total bayar menggunakan double karena harga buku dan hasil perhitungan diskon dapat memiliki nilai desimal. Selanjutnya, untuk menghitung selanjutnya ada scanf persen D N jumlah buku. Nah, ini ini untuk membaca input dari pengguna untuk jumlah buku. Nah, dan menyimpannya dalam jumlah buku. Nah, selanjutnya scanf persen LF N harga buku. Nah, ini untuk membaca input harga buku dan menyimpannya ke dalam harga buku. Selanjutnya, untuk menghitung total harganya, di sini kita menggunakan double total harga. Total harga dihitung dengan mengalihkan jumlah buku dengan harga buku. Selanjutnya, menghitung besarnya diskon. Untuk menghitung besarnya diskon, kita menggunakan fungsi if else. Jika total harga lebih besar dari 500.000, maka diskon yang didapatkan yaitu 15% dari total harga. Selanjutnya, jika total harga lebih besar sama dengan 100.000, maka diskon yang didapatkan yaitu 10% dari total harga. Nah, jika total harga lebih besar dari 50.000, maka diskon yang didapatkan yaitu 5% dari total harga. Nah, untuk menghitung total yang harus dibayar, total bayar dihitung dengan cara mengurangkan total harga dikurang diskon. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil,
Untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan if else juga. Jika diskon lebih lebih dari nol, maka program akan mencetak nilai diskon dengan format dua angka desimal. Itu persen min 2LF. Nah, jika tidak, maka dia jika diskonnya tidak ada, maka dia akan menghasilkan ini. Nah, program program ini juga mencetak total bayar dengan dua angka desimal. Nah, return nol itu untuk menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Nah, kita masuk ke terminalnya. Nah, langsung aja ikuti example 1 dulu. Example 1, Bontor, saya akan membacakannya. Bontor sebagai pelanggan pertama toko mereka hari ini ingin membeli buku Erlangga terampil berhitung matematika kelas 6 SD sebanyak 5 buku dengan harga per bukunya 50.000. Maka Ucok akan input pada program untuk baris pertama adalah jumlah buku dan baris kedua adalah harga buku. Kemudian pada program akan ditampilkan dua baris output. Baris pertama berupa potongan harga yang diperoleh Guntur dan baris kedua total yang akan dibayar. Kita akan mencobanya. Guntur yang beli 5 buku dan setiap bukunya harganya 50.000. Eksekusi, maka diskon yang didapatkan yaitu 25.000 dan total yang harus dibayarkannya yaitu 225.000. Kita coba juga example 2-nya. Example 2-nya karena penawaran yang sangat menarik, keesokan harinya Bontor kembali ke toko untuk beli buku cerita Nusantara sebanyak 3 dengan harga per bukunya adalah, ini mungkin harga per bukunya adalah 50.000. Maka Ucok akan input pada program baris pertama jumlahnya itu 3 dan harga buku yaitu 5.000. Di sini tampaknya ada kesalahan sedikit. Di sini sebenarnya 5.000. Dan kita akan inputnya dan output yang akan dihasilkan adalah ini. Beli 3 buku dengan harga 5.000. Dia akan menghasilkan ini. Diskon yang didapatkan yaitu tidak dapat karena tidak mencakup dengan kriteria. Dan total harga yang harus dibayar adalah 15.000. Selanjutnya kita ke tugas 2. Tugas 2 saya akan membacakan sekali lagi. Pada hari Senin kemarin saat perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, Ucok bertemu seorang ahli gizi. Di dalam perjalanan, Ucok berbincang bersama sang ahli gizi tersebut. Ucok ingin tahu lebih banyak mengenai makanan 4 sehat dan 5 sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dahulu. Dari perbincangan bersama sang ahli gizi, Ucok mengetahui banyak hal baru, yaitu satu, makanan pokok atau staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang, sagu, gandum, ubi, singkong, atau jagung merupakan jenis makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk atau side dishes merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Protein diperoleh dari dua jenis makanan yaitu nabati dan hewan. Yang ketiga, sayuran atau vegetable memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, sayuran juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, ketika kita mengonsumsi buah atau fruit, suplai energi dapat bertambah dengan cepat. Tambahan tenaga ini sangat penting untuk menghadapi jadwal yang padat. Yang kelima, susu atau milk. Nah, susu atau milk menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat 5 sempurna.
yang merupakan tambahan nutrisi kandungan susu, yaitu kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, sang ahli gizi juga mengumpulkan menu makanan empat sehat dan sempurna tersebut. Yang pertama, apabila kamu hanya makan makan makanan pokok, maka you need side dishes. Apabila yang kedua, apabila kamu hanya makan pokok dan lauk pauk, maka you need vegetable. Ketiga, apabila kamu makan sayur, maka good. Dan keempat, apabila kamu makan buah, maka very good. Dan yang kelima, apabila kamu menambah susu, maka perfect. Setelah mendengar penjelasan sang gizi, ucap jadi ingin mengembangkan sebuah program dan kategori makanan empat sehat lima tersebut. Tugas Anda adalah membantu job untuk mewujudkan keinginan. Perhatikan example 1 dan example 2. Ini adalah example 1 dan example 2. Langsung aja ke Discord-nya. Sini adalah di sini terdapat include studio. Include studio.a ini digunakan untuk memasukkan pustaka standar input-output disk yang memungkinkan pengguna fungsi seperti printf dan scanf. Selanjutnya, baris selanjutnya yaitu void print menu integer level. Fungsi ini menerima satu parameter. Fungsi ini menerima satu parameter level, yaitu sebuah bilangan integer yang menentukan tingkat makanan yang akan ditampilkan. Di dalam fungsi ini terdapat kondisi if else untuk mengecek nilai level. Di sini terdapat kondisi if else-nya. Kita menggunakan level. Apabila jika dia level 1, dia akan memprint style food dan unit. Jika level 2, dia akan memprint mengoutput set pieces table food lalu unit vegetables. Jika tidak, jika level 3, maka vegetables side dishes table food good. Dan selanjutnya jika level 4, maka akan menghasilkan with vegetable side dishes table food makanan very good. Selanjutnya level 5 yaitu milk, yaitu berisi dari milk, fruit, vegetable, side dishes, table food, dan perfect. Fungsi akan di sini jika tidak jika input yang diberikan tidak berada di antara 1 dan 5, maka dia akan menghasilkan invalid input dan akan menghasilkan syarat tolong masukkan nomor antara 1 dan 5. Selanjutnya fungsi integer main-nya. Program mendeklarasikan variabel level sebagai integer. Scanf %dm level digunakan untuk membaca input dari pengguna. Input yang dimasukkan pengguna kemudian dikirim ke fungsi print menu level yang akan menampilkan daftar makanan berdasarkan nilai level. Selanjutnya, return 0 menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Ke terminal baru. Kita ikuti sesuai dengan example. Example pertama, jika Ucok membeli menu level 1, maka ia akan input 1 pada program. Kemudian program akan menampilkan 2 baris keluar. Baris pertama merupakan menu level, yaitu stable food, dan kesimpulannya unit dishes. Contoh outputnya yaitu seperti ini. Kita coba input 1.
Ini kita coba input lagi dari example 2. Example 2-nya, Ucok ingin memilih menu level 3, maka ia akan input 3. Kemudian program akan menampilkan menu level 3 dan satu baris untuk kesimpulan. Kita coba input 3. Dan dia akan menghasilkan menu dan menghasilkan kesimpulan. Dan apabila kita menginput lebih dari tidak tidak memenuhi 1 sampai 5, kita coba enter 6, maka dia akan masukkan invalid input dan minta kita tolong memasukkan nomor antara 1 dan 5. Selanjutnya ke soal tugas 3. Tugas 3 T02_02.c. Nah, di sini ada soal cerita lagi. Saya akan membacakan soal ceritanya. Menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya untuk Ucok mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru. Nah, memasarkan serta mengatur pembelaan operasi. Dari pagi hingga sore hari, Ucok sibuk mengelola toko yang dibuka olehnya dan putrinya. Pada malam harinya, Ucok lebih suka menemani Poltak sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini Ucok dan Poltak belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisialisasi atau set bilangan pertama untuk setiap proses. Untuk penjumlahan adalah 0, untuk pengurangan adalah 0, dan untuk perkalian di set 1. Supaya hasil perkalian yang berikutnya tidak 0, keduanya mereka memiliki operan apa yang akan digunakan. Ketiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu, maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucok dan Poltak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program C. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan Anda untuk membangun program. Namun sebelumnya, Poltak ingin menambahkan satu aturan dalam operasi perhitungan ini. Operasi perhitungan akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali, atau memasukkan input -1. Perhatikan example untuk menambahkan pemahaman. Langsung saja ke kode ini. Yang pertama yaitu ada include stdio.h. Include stdio.h ini untuk memasukkan pustaka standar input output stdio.h yang digunakan untuk fungsi seperti printf dan scanf. Selanjutnya ada fungsi integer main. Fungsi integer main ini merupakan fungsi utama dari program ini. Ini terdapat char of, yaitu variabel of digunakan untuk menyimpan operator aritmetika. Selanjutnya ada integer num result. Num ini digunakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan pengguna. Result digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Selanjutnya integer con 0. Integer con 0 ini itu untuk variabel con yang digunakan untuk membatasi jumlah angka yang akan diproses. Di soal tadi maksimalnya adalah 5. Selanjutnya ada scanf %c and op. Scanf %c op ini itu pengguna memasukkan karakter dari operatornya seperti plus, minus, atau kali. Selanjutnya fungsi if else-nya. Sini
Jika operator adalah positif, maka dia akan result 0. Jika operator jika operatornya minus, maka result diinisialisasi dengan 0. Jika operator yaitu kali, maka resultnya adalah 1. Jika tidak antara ini, maka akan menghasilkan operator tidak valid. Dan return 0 yaitu untuk menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses. Kita langsung saja ke terminalnya. Kita ikuti. Kita ikuti example-nya. Setelah Anda set nilai bilangan untuk setiap operasi, di awal program akan menerima satu jenis operator yang akan digunakan, yaitu plus minus kali. Pada baris kedua program akan menerima masukan suatu bilangan yang akan dioperasikan. Misalnya di sini akan dipilih jenis operator penjumlahan dan bilangan yang akan dioperasikan adalah 1. Coba masukkan input pertama, kita masukkan operatornya, lalu kita masukkan input, maka dia akan menghasilkan output 1. Lalu kita coba memasukkan input 2, maka outputnya adalah 3. Dan kita coba memasukkan min 1 untuk menghentikannya. Selanjutnya kita coba lagi example 2. Dan di sini adalah operator kali. Menggunakan operator kali. Masukkan operatornya dulu. Lalu kita masukkan misalnya input 1 yang menghasilkan input 1, lalu kita masukkan input 2, maka dia akan menghasilkan 2, lalu kita masukkan 5, maka dia akan menghasilkan 10. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf kalau ada kesalahan penjelasan. Dan sekian dan terima kasih dari saya.